Ya, hari ini ada apa yang tidak masuk? Ada. Apa yang tidak masuk? Pizza. Pizza. Kenapa pizza? Satu saja. Ya. Yang lain berarti masuk semua. Surat keterangan pizza dari mana? Oh, sudah. Oke. Hari ini pizza yang sudah hadir. Izin ya. Sebelum mulai pelajaran, Mbak Sarah, silakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan yang lain. Nyanyi ya. Tua-tua dekat Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sekarang silakan buka paketnya. Ya, paketnya silakan mejanya sama buku biologinya. Oke ya. Nah, kemarin di pelajaran sebelumnya jadi ya yang ada bisa bergabung nanti sama temannya ya. Yang belum dia dulu di tempatnya. Nanti kalau sudah selesai kita oke, yang pertama kemarin ya kalian sudah belajar tentang sistem pencernaan. Yang pertama tentang zat makanan, yang kedua tentang organ pencernaan. Oke, sekarang sebutkan yang pertama, Dani. Dani, organ pencernaanmu apa? Yang kemarin sudah dibahas, Dani. Mulut. Oke, Dani tunjuk temannya. Silakan. Ya, baik. Silakan organ pencernaan setelah mulut. Tenggorokan atau kerongkongan? Ayo, tenggorokan itu digunakan untuk setelah itu menunjuk temannya yang perempuan. Ya. Hah? Oh, yang perempuan saja, ayo. Ayo Yuni, setelah kerongkongan. Ayo, setelah kerongkongan masuk ke mana makananmu? Ayo bisa menjawab. Ke lambung, setelah lambung. Usus halus dulu apa usus besar? Usus. Sekarang fungsinya, kalian punya mulut digunakan untuk apa selain bicara? Oke, bongkar jujur saja. Yang bisa menjawab bongkar kasih hadiah. Ya, bongkar punya makanan karena jam siang, bongkar sediakan cemilan. Yang bisa menjawab dua organ dan fungsinya. Ya, kalian dapat satu makanan. Es krim. Jangan es krim, cemilan saja. Oke, dua organnya dan sama fungsinya. Ada kayak Farah.
yang pertama mulai digunakan untuk mengunyah makanan. Oke, tepuk tangan buat para bersama. Sekarang yang kedua, ada lagi dua organ dan fungsinya selain yang disebutkan oleh Farah. Bapak masih ada yang mengandung lagi. Ayo, dua organ dan fungsinya. Ayo, dua organ dan fungsinya. Tadi sudah. Rizky, Fikri. Yang pertama lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Yang kedua, oke, bukan. Oke, adanya masih banyak. Yang lain bisa ya. Oke, terima kasih. Nah, ya itu adalah tentang organ dari sistem penyerahan yang sudah dipelajari. Ya. Nah, sekarang setelah berhubungan dengan organ, sekarang berhubungan dengan penyakitnya. Ya, yang akan kita bahas berhubungan dengan penyakitnya. Sekarang pertanyaannya, ada yang pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan pencernaan? Raise your hand. Sakit apa? Diare. Ada lagi? Selain sambeli. Asam lambung naik. Ada lagi? Pertanyaannya bukan. Sakit gigi merupakan sakit pencernaan bukan? Ya. Ya. Terus berarti semua di sini tidak pernah sakit gigi. Kenapa ada yang sakit gigi? Ada lagi? Ayo. Selain itu. Karyawan. Terus selain itu. Sekarang pertanyaannya, kalau emang biasanya ciri-cirinya seperti apa? Bukan saja. 3 menyebutkan bukan saja. Ya. 3 ciri-ciri orang sakit emang. 3, nyeri, terus mual, demam. Ya, oke, tepuk tangan buat Desma. Ya, jadi kalian sebenarnya pernah mengalami contoh sakit gigi. Kalau sakit gigi ciri-cirinya gimana? Ngilu. Terus apa lagi selain ngilu? Bengkak. Ya, selain itu sakit kepala. Ya, terus telinga sakit. Ya, berarti itu adalah ciri-cirinya. Jadi semua orang sebenarnya sudah mengalami. Contoh, Rafli pernah diare? Sudah pernah. Wow, hebat. Tak pernah diare. Yang pernah diare siapa? Mules, terus. Wah, anak sini sehat semua, ngomongnya dapat diare. Prosesnya encer. Apa lagi? Kalau diare, masalah apa yang diare? Ayo, kenapa? Biasanya selain mules, nama lagi. Prosesnya cair kayak air. Terus, kenapa lagi? Berkali-kali kamar mandi. Terus, sudah. Anusnya ada panas. Kenapa bisa dirasakan? Oke, ya. Jadi itu adalah tentang pada saat kita mempelajari tentang gangguan ini, manfaatnya itu banyak. Contoh, kalian bisa mengatasinya atau mencegahnya. Ya, contoh kalau kalian punya penyakit mah, apa yang harus kalian lakukan? Terus selain makan teratur, ya mengurangi makanan pedas. Apalagi mengurangi makanan asam. Ya, jadi kalau kalian rujak, ya rujak biasanya kan kalian pecinta rujak mangga ya. Ya, kalau mau merujak, kalian harus mengkonsumsi kadar karbohidrat tinggi terlebih dahulu agar asam lambung dalam perut kalian tidak naik. Ya, biasanya kalau orang sudah kena mah, biasanya untuk makan saja susah. Contohnya di mulut kita rasanya apa? Air atau asam. Ya, biasanya asam dulu, habis itu mual. Ya, bukan kayak orang hamil. Ya, kalau orang hamil kan mual-mual juga bu. Nah, sama ya. Oke, itu sudah tentang manfaatnya. Sekarang tujuan pembelajarannya. Nah, setelah kita belajar
ya. Ada yang sakit. Nah, kalian sudah tahu dari ciri-cirinya. Contoh dia diare. Ingat ya, kalau orang dikatakan diare, meskipun fesesnya cair, belum tentu dia diare. Ya, kalau diare biasanya buang air besarnya itu sampai 5 atau sampai 8 kali bolak-balik ke kamar mandi. Baru dia dikatakan diare. Kalau hanya 2 kali bukan diare, masih belum kategori di diare. Ya. Nah, jadi kalian tahu ciri-ciri, oh ini belum diare. Biasanya kalau orang sudah diare, konsumsi biasanya apa? Kalian konsumsi apa kalau diare? Langsung obat. Makanan berserat tambah diare. Ya, biasanya mengkonsumsi oralit ya untuk mengganti cairan tubuh. Oke, sekarang pada saat kita sudah pelajari ini, kita tahu pada saat kita sudah sakit, kita harus ke rumah sakit dalam keadaan sudah seperti apa. Contoh kita lemas, yang namanya dehidrasi. Ya, kalau dehidrasi itu biasanya kalau anak-anak ya kelihatan daripada saat kita mencubit tangannya. Kalau pada saat dia dicubit kembalinya lama, berarti orang itu dehidrasi. Berarti kekurangan cairan dalam tubuhnya. Tapi kalau dia dicubit langsung kembali, istilahnya mantap, ya cairan dalam tubuhnya banyak ya. Jadi pada saat kalian diare, kalian bisa deteksi kalau sudah lemes, tidak mau makan dan sebagainya. Berarti kalian harus cepat-cepat ke rumah sakit. Oke, jadi itu ya. Jadi kalian harus tahu ini adalah tujuan untuk pembelajarannya. Nah, hari ini Boka akan menggunakan sama kayak sebelumnya. Boka akan menggunakan metode problem based learning. Jadi Boka akan mengangkat sebuah masalah yang harus kalian pecahkan berhubungan dengan gangguan sistem pencernaan ini. Contoh, kenapa anak kecil itu sering terkena diare daripada orang dewasa? Karena makanannya. Selain itu, oh, maksudnya ibunya? Ibunya, berarti imunitasnya kurang. Ya, apalagi kenapa harus anak kecil yang sering diare? Kebanyakan di Indonesia itu sebenarnya tingkat diare anak kecil itu besar. Ya, biasanya anak itu yang harus kalian pecahkan. Apa penyebabnya sehingga anak itu gampang terkena diare daripada orang dewasa? Nah, untuk penilaiannya, ya penilaiannya sama. Nanti akan ada penilaian teman sebaya. Kalian akan menilai teman kalian saat bekerja. Akan ada penilaian pada saat presentasi. Ya, kalian ikut berdiskusi atau tidak, atau hanya tunggu saja. Ya, tidak mengemot ya. Ya, itu ya. Jadi penilaiannya ada nanti. Boka sediakan mau pretest atau post test? Apa dua-duanya? Ayo. Tuh, nanti akan Boka punya 2. Mau pretest atau post test? Atau dua-duanya? Dua-duanya saja kalau tidak menjawab. Ya, oke. Karena sudah mau pretest, silakan untuk quizisnya. Boka sudah semalam menyuruh kalian untuk quizisnya. Bukan quizisnya ya. Ya, oke. Silakan, aplikasi quizisnya dibuka. Kita pretest terlebih dahulu. Poin yang tertinggi pertama dan kedua Bapak kasih hadiah. Siapa yang mau? Jam siang dulu ya. Silakan join. Ayo, silakan join dulu terlebih dahulu. Jadi ini ketahuan siapa yang sudah join. Ayo silakan. Ya, ayo join dulu. Itu kodenya. Bisa dilihat ya. Sudah ada 2 yang sudah join. Silakan. Ya.
Belum. Ya. Silakan nih yang punya paketan bisa apa namanya? Tethering dulu. Tethering 23 anak. Ya. Sudah? Boleh mulai ya. Yang lain masih gabung? Ya, bisa. 25. Oke, buka start ya. Masih ada yang belum? Ya, terkendala sinyal. Gak apa-apa yang lain. Nanti bisa ngikutin kampus testnya. Ya, kita mulai ya. Nah, jadi nanti poin 2 orang teratas akan berotak kasih lagi ya. Oke, ini berhubungan dengan masih organ. Tesnya berhubungan dengan organ pencernaan, bukan gangguan. Nanti kalau tesnya baru gangguan. Jelas? Jelas. Kita mulai. Silakan. Ya, ada buktinya. Yang sudah menjawab biasanya langsung ketemu dia benar atau salah. Ya, tulis sudah. Silakan. Ya, bukunya.
sudah ada gejalanya. Tadi kalian sudah menjelaskan tentang gejalanya apa saja, terus cara mengatasinya seperti apa, dan mah itu disebabkan oleh apa saja. Ya, di sini gue contohkan mah dan diare. Kalau yang lain nanti bisa kalian baca sendiri di aja yang sudah gue share ya. Di situ ada ya. Kita mulai dari mah. Contohnya di sini adalah gejalanya. Kalian kalau mah biasanya akan mengalami mual. Ya, mual itu disebabkan oleh apa? Karena asam klorida yang ada di lambung itu naik. Ya, asam klorida itu sifatnya biasanya kalau di lambung dia membantu untuk pencernaan. Dia juga bisa membunuh kuman. Tapi kalau sudah terlalu banyak dan naik ke mulut, biasanya akan terasa di mulut itu asam. Ya, biasanya akan asam. Meskipun kalian tidak mengonsumsi buah yang berasa asam, biasanya dia akan pertama kali adalah asam. Itu adalah pemicu kalian mual. Yang kedua biasanya adalah kembung. Karena di dalam lambung kita isinya itu adalah gas. Ya, karena pertama kalian pernah tahu kalau seandainya kalian tidak mengkonsumsi karbohidrat, protein dan teman-temannya, ya biasanya itu kan mengakibatkan gas dalam lambung akan banyak karena tidak ada yang dicerna. Bukan contohkan seperti ini. Kalau pagi sarapan, ya sarapan. Ada yang tidak sarapan dan terbiasa. Bu, saya kalau sarapan pagi mual. Ada yang seperti itu? Ada. Biasanya harus dipaksa orang tua dulu untuk sarapan, benar? Ya, biasanya karena kebiasaan lambung kita akan deteksi lebih awal. Contoh kalau kita terbiasa konsumsi makanan jam 7 pagi. Kalau lewat apa yang terjadi? Ya, kering biasanya. Nah, itu penanda kalau lambung kita sudah harus diisi. Ya, jadi itu penandanya awalnya adalah kering biasanya. Nah, kering itu karena apa? Karena di lambung kalian itu biasanya terdapat gas. Ya, gas itu dikeluarkan. Nah, itu deteksinya biar kita akan merasakan yang namanya kembung. Terus kenapa berhubungan dengan ulu hati? Tahu ulu hati di mana? Ya, ulu hati kalian letaknya di mana? Terus naik ke atas. Ayo, hati kalian ada di mana? Bukan di sini. Tidak ada, itu jantung. Kalau tidak percaya kalian belah, ada jantungmu. Hatimu ada di situ. Ya, jadi jangan bilang saya sakit hati di sini. Tidak ada. Hati kalian di mana? Terletak di sebelah kiri apa kanan? Ya, di kiri dari bawah rusuk. Ya kan? Ya, hati itu di sini. Bukan di sini. Apa di sini sakit hati? Itu sakit jantung. Ya, mau mati gitu sakit jantung. Benar ya? Nah, biasanya karena kita tahu bahwa meskipun dia tidak termasuk dalam saluran pencernaan, tapi hati itu adalah organ pencernaan karena dia menghasilkan enzim yang diteruskan ke lambung. Ya, kalau enzim di lambung adalah enzim ketialin. Ya, enzim apa lagi? Ayo, aduh. Ya, enzim lipase sama HCl itu yang ada dalam lambung kita. Sebenarnya apa? Pankreas yang menghasilkan. Nah, jadi gitu ya. Setelah itu kita tahu mah disebabkan karena terlalu banyak mengkonsumsi pedas. Ya, orang yang suka pedas biasanya dia memicu untuk sakit demam. Kalian pecinta pedas? Ya. Kalau dari setan nggak mau makan, ini jadi kayak setan. Ya, karena juga infeksi bakteri. Ya, kita harus tahu kenapa. Dari mana bakteri itu? Dari makanan kita. Ya, makanan yang kita makan itu biasanya mengandung bakteri, tapi tidak semua. Contoh, kalian belum pernah kan tahu kalau seandainya katanya kalau makanan jatuh belum 5 menit kalian makan. Benar? Ya, eman bumbu bazir. Kalian tahu di bawah itu kotoran enggak? Ya, kelihatan mata bersih. Ya, kelihatan mata bersih. Tapi kalian tahu kuman yang ada di lantai atau di tanah, kalian 5 menit dimakan. Nah, itu bisa menyebabkan kalian punya penyakit kuman. Bukan karena ya enggak, makanannya saya bersih orang belum 5 menit. 1 menit jatuh bakteri sudah naik dulu. Ya, jadi sudah ada di makanannya. Bersihkan ya, udah ada kotorannya. Ya, kotorannya keikut tapi bakterinya masuk. Ya, biasanya disebabkan oleh juga bakteri. Stres sama cemas. Ya, stres itu penyebabnya. Ya, kalau tidak
belakang, sakit perut dan sebagainya ya. Biasanya adalah sugesti dari pikiran. Itu bisa ya. Terus mah merupakan penyakit yang menyerang lambung. Bukannya biasanya penyebabnya adalah sakit, mulas, perih dan biasanya perih pada perut atau kram perut. Kalau lama-kelamaan biasanya akan mengakibatkan usus kita atau lambung kita itu luka. Nah kalau luka apakah kita muntah darah? Tidak sampai muntah darah, tapi biasanya akan mengalami operasi kecil saja. Kita dilihat biasanya kalau kita makan tidak bisa mengkonsumsi makanan keras, biasanya kita konsumsi makanannya yang lunak. Nah itu apa? Biar lambung kita tidak bekerjanya maksimal. Kalian kan kalau umumnya berapa kali? 2 kali telan. Jangan pentol besar 2 kali nyolok, benar tak? Iya, yang benar itu harus 32 kali. Sampai kayak tajin. Iya kan? Benar, harus 32 kali. Tidak boleh pentol 2. Tetap ya. Jadi pernah kalian melihat feses kalian sendiri? Ya, kalau kalian mengkonsumsi sayur atau mengkonsumsi jagung, pernah keluar jagung nggak? Tidak pernah dilihat. Ya, biasanya kalau dia tidak tercerna dia akan keluar kembali. Ya, contoh pada bayi. Kalau bayi, kenapa kalau bayi itu biasanya makan sayur, keluar sayur lagi, masih hijau. Ya, iya. Nah, itu kan apa? Proses pencernaan di lambungnya biasanya belum maksimal. Ya, gerakan peristaltiknya belum sempurna. Sama dengan kalian, sebenarnya dikunyahnya harus lama. Nah, jadi kalau lama itu akan mengurangi volume kita makan. Ya, biasanya orang diet itu biasanya mengunyahnya lebih lama daripada kita yang tidak pernah diet. Bota tidak pernah. Jadi kalau mengkonsumsi ya terburu-buru. Ya. Biasanya gini, sama dengan kalau orang terburu-buru makan. Tambah lapar enggak? Apa porsinya lebih banyak? Kalau orang terburu-buru makan. Ya, biasanya cepat untuk lapar kembali. Karena kalian tahu makanan di lambung itu bertahan atau dia tidak bisa digunakan selama 4-8 jam. Dia tetap di lambung kalian. Ya, kalau dia tidak di lambung kalian tidak bekerja, ya dia akan terus harus dimasuki lagi. Ya, sekarang kalau diare itu biasanya gejalanya sering buang air besar, fesesnya encer, ya. Terus biasanya ada nyeri perut sama kembung. Tadi Bapak sudah bilang kalau kita dikatakan diare, biasanya 5-8 kali ke kamar mandi. Ya, dalam 1 kali 24 jam. Biasanya itu baru dikatakan diare. Terus fesesnya encer, biasanya lebih ke air tanpa ampas. Ya. Oke, terus biasanya ada kram perut. Nah, itu biasanya karena kalian tahu bahwa kita di dalam usus besar kita itu biasanya tempat penyerapan air. Pada saat dia berlebih dan ada bakterinya, jadi feses kita tidak akan diolah di situ, jadi langsung keluar airnya. Nah, di sini juga ada diare biasanya disebabkan karena infeksi. Ya, infeksi usus. Nah, kalau diarenya sudah akut, biasanya akan terjadi yang namanya penyakit disentri. Nah, disentri itu biasanya sering dialami oleh anak-anak. Jadi fesesnya ada darahnya. Ya, bukan karena ambeien, bukan, tapi di fesesnya. Di fesesnya sudah mengeluarkan darah atau berdarah biasanya dan bernanah. Itu biasanya disentri. Biasanya sering terjadi sama anak kecil. Oke, biasanya diare merupakan penyakit di saat tinja dan feses menjadi lembek. Ya, jadi dia sangat cair sekali. Terus biasanya terjadi dalam 3 kali. Biasanya kalau orang dewasa 3-8 kali. Ya, ada pertanyaan dulu. Ada yang tidak bisa punya meskipun sudah batasnya. Ya, kalau yang namanya balita itu mendapatkan empasi itu umur 6 bulan. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Karena lambung mereka ukurannya itu hanya sebesar bola pingpong. Tahu bola pingpong? Ya, kalau itu dijejeli dia meledak. Ya, jadi anak kecil itu sebenarnya tidak boleh konsumsi makanan sebelum 6 bulan. Karena kalau masih bayi dia ukurannya kayak kelereng. Lambungnya kan kalau orang desa sudah dijejeli pisang.
tahu, yang paling mudah dicerna itu adalah protein. Ya, yang paling mudah. Kalau seandainya daging hanya butuh 4 jam untuk bisa dicerna oleh lambung. Tapi kalau sayur dan buah biasanya prosesnya sampai 8 jam untuk bisa dicerna karena dia punya serat. Di buah itu ada serat yang namanya serat selulosa. Dia yang susah untuk dicerna. Tapi kalau daging cepat. Jadi yang namanya kalau penyakit mah, apakah ada tantangan untuk mengkonsumsi protein? Sebenarnya tidak, tapi tidak boleh berlebihan. Orang punya mah itu biasanya harus mengkonsumsi dalam step by step. Tidak boleh langsung banyak. Sedikit, nanti satu jam makan sedikit lagi. Tidak boleh langsung satu jam dihabiskan. Tidak mempat. Orang yang sudah pernah penyakit mah tidak boleh langsung makan sekaligus sebanyak itu. Jadi harus sedikit makan, sedikit lagi. Nanti 1 jam makan sedikit. Makanannya tidak boleh terlalu banyak. Biasanya dimulai dari yang harus lebih dahulu. Tapi kalau itu sudah kronis, tapi kalau enggak. Kalau kalian gimana? Makan bubur? Kakek selalu makan bubur? Makan bubur, makan bubur. Oke, ada sekali lagi. Sudah ya? Oke, sekarang Bu Omka kasih ini adalah video yang berhubungan dengan gejala dan gangguan penyakitnya. Ayo, ini siapa nih yang obesitas ini? Ya, silakan kita lihat. Silakan diperhatikan. kurang tangan tapi sama gue viral di akun TikTok @malaperindo, video yang merekam seorang pemuda sedang berbicara dengan nafas tersendat sembari menggunakan saluran oksigen di hidungnya. Video tersebut merupakan pesan-pesan terakhir Glenn Henry Coden sebelum meninggal dunia. Kita TikTok tahu sudah di sebelah tiga. Habis itu dia terkata langsung juga. Bukan di doa ya, pesan terakhir. Ia mengucapkan perpisahan dengan keluarga, keluarga kekasihnya, serta teman-temannya yang ada di perguruan taekwondo. Setelah selesai mengucapkan pesan terakhir, Glenn seketika terbaring di tempat tidur pasien, diduga meninggal akibat penyakit asam lambung yang dideritanya. Sahabat televisi, penyakit asam lambung atau GERD adalah penyakit kronis yang terjadi saat asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding di dalamnya. Oke, ya. Jadi itu adalah dua penyakit ya. Ingat ya, GERD ini tidak sama dengan penyakit MAH. Ya, berbeda, sangat jauh berbeda. Karena GERD ini biasanya dia lebih kronis. Nah, pernah tahu dokter
Beda. Itu biasanya karena dia itu kalau tiap harinya mengkonsumsi gula yang tinggi. Ya, contoh yang Bokta baca, dia itu ya, yang gendut tadi dan obesitas, dia sering mengkonsumsi teh. Jadi setiap makan dia tidak minum air, tapi mengkonsumsi teh. Nah, teh itu sebenarnya tidak bagus. Kadar gulanya, ya, itu yang menyebabkan dia bertambah besar. Karena di teh itu ada zat yang sama dengan zat yang ada di kopi. Ada kafeinnya. Di teh itu ada kafeinnya, ada. Dia malah menghambat zat besi. Jadi sebenarnya aturannya orang yang pada saat mengkonsumsi ayam tidak boleh mengkonsumsi teh setelahnya, karena zat besinya tidak akan diserap oleh tubuh, tapi dilarutkan dengan zat yang ada di teh. Jadi kalian kalau pesan ayam geprek biasanya sandingannya apa? Teh. Itu tidak boleh karena zat besi yang ada di ayam hilang, larut. Kalian hanya konsumsi lemak saja, makanya bening ya. Ya kan? Iya, sandingannya sebenarnya tidak boleh teh. Jadi teh itu harus dibatasi karena dia selain mengandung kafein, dia juga mengandung zat yang dapat melarutkan zat besi atau Fe dalam makanan. Jadi sandingannya sebenarnya tidak boleh, apalagi ada esnya ya. Sebenarnya kenapa kita kalau saya merasa gendut atau perut saya semakin besar, itu bukan karena air es, tapi karena zat gula yang tercampur dengan es. Jadi kalau minum air es saja apakah berpengaruh sama menstruasi atau berpengaruh sama berat badan? Tidak. Ya, tidak. Jadi kalau misalnya, Bu, saya kalau konsumsi es pada saat menstruasi berpengaruh Pak pada lambung saya atau organ reproduksi saya? Tidak. Ya. Jadi tidak ada penelitian bahwa air es itu berpengaruh. Ya. Jadi kalau air es kita minum dinginnya hanya di mulut. Kalau sudah masuk ke kerongkongan, dia sudah berubah, suhunya
ada. Ya, kadar kafeinnya itu tergantung. Kalau kopinya hitam biasanya kadar kafeinnya tinggi. Kenapa orang itu tidak ngantuk kalau minum kopi? Karena otaknya dipicu lebih cepat. Itu fungsi dari kafein yang ada pada kopi. Otaknya dipicu lebih cepat, makanya kalian tidak akan ngantuk. Tapi kalau setelah itu otak kalian akan melemah. Minum kopi menarik. Ya, kita kopi nih, belakang bawa kopi ya, ada esnya lagi ya. Terus kayak gitu kalian untuk penyakit, nabungnya adalah nabung penyakit. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kalian tahu tentang berbagai penyakitnya, oke, kemarin dokter sudah kasih tahu Farah untuk membuat kelompok. Silakan hari ini kita berkelompok dulu ya. Silakan berkelompok. Ini karena apa biasanya? Ini penyakitnya apa ini? Oh, sembelit. Ya. Sembelit biasanya penyebabnya apa? Ya, bisa kurang minum. Jadi nanti dijawab. Bagaimana cara mengatasinya? Ya. Oke, nanti dibuat kesimpulan ya. Kesimpulannya diisi. Minta tolong kesimpulannya diisi. Ayo. Gimana jangan soal nomor? Oh, disimpulkan. Gimana tukang menyimpulkan? Oke. Soal nomor 3 apa isinya itu? Apa yang soal nomor 3? Ya, apa Nabila? Itu Nabila. Penyakit apa itu? Ya, marasmus. Yang ini marasmus sama ini penyakit apa? Kwashior. Jadi yang kita adalah berdasarkan gambar A dan B. Kalian kan bisa tahu ciri-cirinya dari tas. Ya, bisa ya, mental dan fisiknya super diperbaiki. Biasanya apa anak-anak? Jadi kalian apa yang menyebabkan penyakit A dan B? Jadi dijabarkan A penyebabnya apa saja. Kenapa anak itu bisa tampak lebih tua? Berarti bukan marasmus tampak lebih tua sebelum usianya. Ya enggak? Oh ini sama dengan kayak gizi buruk ya. Jadi siapa yang perutnya buncit di sini? Coba mau perutnya buncit, itu bisa kurang. Siapa yang perutnya buncit di sini ada kak? Ayo punya siapa? Ada perutnya. Dokter expert. Ya ini yang keempat, siapa yang yang keempat? Apa nih? Apa scan barcode tadi? Apa tuh? Scan dulu barcode-nya. Coba dulu ya scan barcode. Ya. Scan dulu videonya. Coba. Scan dulu. Videonya tentang kasus apa? Ya, penyerap lumpa ya. Yang berhubungan dengan pencernaan apa lumpa? Lumpa. Itu adalah ini adalah audio kasus diare. Diarenya adalah siapa yang mendapung maka bagaimana diare? Terus apa lagi? Akibatnya ada semua. Sama cara mengatasinya.
babi.
ini sariawan. Sariawan itu penyebab apa? Bau mulut. Jadi teman kalian kalau mulutnya sangat bau, berarti dia sariawan. Ya, jangan deket-deket mulutnya bau ya. Ya biasanya sariawan itu tidak harus tampak dengan bibir putih itu enggak. Terjadi pada lidah. Lidah juga bisa, dia akan membuat kayak dunia. Ya, lidah ya. Ya, itu penyakit sama itu sariawan. Terdapat pada papila yang ada di lidah ya. Terus ini radang biasanya. Ya, atau gondrong. Radangan ya. Oke. Ini biasanya kalau sudah dibedah ambil cairannya. Nah, itu usus buntu. Itu namanya membaik cacing. Yang tadi ya. Nah, itu baik cacing itu yang diputus, bukan usus kalian dipotong. Kalau usus buntu usus saya dipotong. Ya, habis usus kalian meskipun panjang. Ya, usus kita itu bisa sampai 6 sampai 8 meter. Panjang ususnya iya. Panjang meskipun dipotong bisa mungkin bisa. Bisa hidup di sini usus kita kecil bisa. Tapi proses penyerapannya lama. Kita kan punya usus halus dan usus besar. Nah, biasanya yang sering dipotong apa ya? Usus halus kita, usus penyerapan kita, biasanya seperti itu. Hal ini membaik cacing. Membaik cacing itu biasanya apa ya? Dia berada pada ujung dari usus kita. Dia bukan cacing, bukan cacing. Membaik cacing itu ada pada bagian usus, namanya membaik cacing karena ukurannya kecil. Ya, ukuran kecil itu bisa dikatakan dia kayak cacing, tapi dia sebenarnya tidak punya fungsi konkret dalam sistem pencernaan. Tapi kalau sudah kronis kayak usus buntu, kenapa dia harus dipotong? Karena isinya biasanya yang kepadatan yang tidak bisa dicerna. Biasanya ada batu masuk ke lambung bisa. Kalian kalau makan grek-grek, kalian makan telan enggak? Biasanya ditelan kalau ada pada beras. Air terang ya, itu kan tidak bisa dicerna. Itu masuk ke bayi cacing. Kalian kalau mau konsumsi atau umumnya 32 kali enggak? 2-3 kali telan ya. Jadi biji cabai biasanya ada pada bayi cacing ini. Dia yang akan dipotong. Kita bisa hidup tanpa bayi cacing bisa. Karena ini fungsinya udah mutlak. Ini usus buntu, jadi peradangan. Kalau sudah meradang, dia membengkak, biasanya harus dipotong. Ya sudah, itu adalah berhubungan dengan sistem pencernaannya. Jadi kalau bengkak agak kering. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan habis ini. Bisa. Tidak usah dikumpulkan aja, dipresentasikan. Yang mau maju. Nah, kalau presentasi semua menghadap ke depan. Tidak boleh ada yang menghubungi temannya. Silakan berada di depan. Dipindah posisinya. Meskipun tidak posisi kembali, tapi menghadapnya ke depan semua. Ya, jadi geser ke depan deh. Ya. Kalau mejanya tidak apa-apa, tapi orangnya tetap menghadap ke depan. Kelompok siapa dulu yang akan presentasi? Kelompok Dani. Ya, ayo. Oke, ya. Silakan bahas tentang yang pertama. Mas Dani.
Keadaan yang sedang dialami Reno disebut sebagai konstipasi, biasanya karena pergerakan tinja atau feses pada usus yang bergerak lambat sehingga konsistensinya turun keras dan kering. Kondisi ini paling sering terjadi karena perubahan pola makan, aktivitas, atau kurangnya asupan berat. Cara mengatasi gangguan konstipasi yaitu makan makanan yang cukup kandungan serat dan minum cukup banyak cairan adalah kunci dalam penanganan konstipasi. Jika terjadi konstipasi parah, perlu dilakukan tindakan medis untuk mengatasinya. Oke, ada tambahan mungkin dari yang lain tentang ini penyakit yang namanya konstipasi atau Oke. Terus sudah tuh intinya sudah, cara mengatasinya sudah. Oke, mungkin ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain tentang penyakit yang disebabkan Reno. Ya. Atau ada pertanyaan? Bisa ngasih pertanyaan? Yo, yang lain juga, kelompok lain juga wajib bertanya. Ayo. Ayo pertanyaannya. Oke, Fikri. Jadi sekarang pertanyaan kita Menahan buang air besar. sekalian sama cara meredakannya kembali. Pertama utamanya. Oke, yuk. Silakan jawab. Kalau katanya Farah tadi mendadak Buang air besar, apakah bisa menyebabkan yang namanya konstipasi atau sembelit? bisa, karena kan nunda-nunda gitu. Udah, terus. Nah, menurut mereka bisa. Mungkin ada jawabannya lain dari temennya. Dari yang lain, kelompok lain. Adakah jawabannya? Kalau seandainya menunda akan mengakibatkan sembelit. Biasanya gambarnya itu BAB berapa lagi? Biasanya tiap orang tuh apa ya, satu hari itu satu hari. Ada lagi, ayo yang mau penyangga boleh. Menurut Fauri, satu kali geseran. Fauri agak maju. Lah, oke. Menurut Fauri, kita itu satu kali satu hari. Apakah kalau kita 3 kali tapi tidak encer, apakah itu tidak wajar? Masih wajar atau tidak? Wajar. Menurut kalian wajar? Dua. Cara pertolongan pertamanya. Kalau orang sembelit itu harus ngapain? Karena sudah capek di kamar mandi ya. Jongkoknya sudah terlalu lama. Ya, ayo. Cara mengatasinya gimana? Lebih banyak doa. Ayo. Nah, ayo gimana? Ada jawaban dari temennya mungkin. Yuk, dari audiennya. Audiennya menjawab. Ayo Rajes, kenapa Rajes? Kalau mengatasi orang konstipasi atau sembelit, apa Jess? Oh, makan buah pepaya. Ada lagi. Ada yang konsumsi pisang karena seratnya tinggi. Terus ada lagi sayur. Semua sayur kah? Pilih sayur berarti. Seadanya di rumah. Kalau tidak ada itu tidak. Oke, ada lagi pertanyaan tentang yang namanya sembelit. Ya, ada? Tidak ya, berarti yang berhubungan dengan sembelit itu biasanya karena kurang minum. Ya, sembelit itu biasanya karena kurang minum. Terus kurang makanan berserat. Ya, bukan serat kelapa loh ya. Bukan serat yang kelapa yang dimakan, bukan. Ya, tapi biasanya ada pada tumbuhan atau pada sayur dan buah. Ya, jadi orang
Ya. Pertama, biasanya dari sebuah kebiasaan. Kita bahas ya, kenapa orang itu tidak suka makan sayur? Ya, pertama biasanya dari sebuah kebiasaan. Ya, karena kita biasanya kita konsumsi sayur pertama kali sudah tidak nyaman, atau di lidah kita tidak nyaman. Tapi sebenarnya manfaat sayur itu sangat banyak. Ya, manfaatnya sangat banyak. Di sana selain ada vitamin, ada mineral, juga ada serat. Ya, jadi kalian sebenarnya harus tahu. Saya wajib makan sayur ya. Coba sugesti diri kalian sendiri. Pertama, mulailah mengkonsumsi sayur dalam jumlah sedikit. Kalau sayur sop, ya, bukan contohkan sayur sop. Yang paling kalian suka dari sayur sop, sayur sop. Wortel ya. Mulailah dari makan wortel. Sisipi dengan kentangnya. Sisipi juga dengan kubisnya. Jadi mulai dari awal lagi. Nah, seandainya bayam, saya tidak suka bayam karena baunya tidak nyaman, atau saya tidak suka dengan daun kangkung karena rasanya tidak enak. Dimulai dari sedikit dulu, mencoba sedikit dulu. Ya, biasanya akan suka. Jadi sebenarnya harus dibiasakan, harus dipaksa. Karena yang namanya serat itu diperlukan dalam tubuh kita. Ya, fungsinya apa ya? Kita biar tidak sembelit. Ya, biar tidak yang namanya konstipasi. Oke, kalau buah boleh diganti yang lain, boleh. Yang murah juga tidak apa-apa. Tapi ingat, konsumsinya tidak boleh berlebihan. Contoh, kalian selama seminggu udah makan buah, tapi di hari Minggu kalian membeli buah yang sangat banyak dan dihabiskan karena mengganti seminggu yang tidak makan buah. Tidak boleh. Ya, tetap aja kalian nanti di diare. Sama dengan kalau sekilo saya habiskan, jadi sebulan saya tidak perlu makan buah. Tidak bisa. Asupannya dibutuhkan dalam tiap hari.
mereka kan biasanya makannya sudah sangat tidak teratur, ya, karena mereka juga butuh dana untuk membelinya, padahal mereka juga masih dalam keadaan rumahnya rusak, gitu ya. Untuk marasmus sama kwashiorkor, tadi pertanyaannya perbedaannya apa? Ya, perbedaan pada kandungannya. Jadi kalau marasmus itu sangat kekurangan protein, ya. Kenapa harus protein? Nggak tahu. Kalau protein itu berhubungan dengan regenerasi sel dalam tubuh kita, ya. Jadi regenerasi sel dalam tubuh itu sangat kurang. Jadi dia mengakibatkan kayak apa? Muka itu lebih tua dari usianya. Terus juga di sana ada yang namanya dehidrasi. Dehidrasi itu berarti kekurangan cairan dalam tubuhnya, ya. Terus kalau kwashiorkor, kenapa Bu? Kalau kwashiorkor itu berarti semua makromolekülnya. Berarti dia kekurangan karbohidrat, kekurangan protein, kekurangan lemak, vitamin dan semuanya. Itu ya, itu perbedaannya. Jadi kenapa sering terjadi sama anak-anak? Kenapa orang dewasa tidak? Kalau anak-anak semua zatnya itu biasanya sudah kita olah, dia dalam proses pertumbuhan. Jadi butuhnya lebih banyak daripada orang yang dewasa atau lansia, karena mereka masih masa pertumbuhan. Kalau orang lansia mau tumbuh, hanya mengganti sel yang rusak saja. Tapi kalau anak-anak masih masa pertumbuhan, jadi butuhnya lebih banyak. Pada saat kekurangan, penyebabnya sangat fatal kalau ada pada anak-anak. Tapi kalau orang dewasa tidak begitu banyak berpengaruh. Oke, dan ya, kalian sudah membahas tentang HKBD-nya. Sekarang silakan dikumpulkan dulu dan tempatnya diperbaiki lagi. Kesimpulannya pertama,
Kalian sudah dapat apa dalam pembelajaran hari ini? Sudah? Yang keempat, Boka minta sarannya. Boka minta saran dari pembelajaran hari ini. Kalau menurut kalian tidak menyenangkan, harus dibuat apa? Kalau seandainya menurut kalian menyenangkan, ya sudah, tidak usah sarannya. Yuk, Boka butuh saran dari pembelajaran hari ini. Boleh pesan, apa saran? Boleh, silakan.
Berat. Oke, terima kasih